Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Naga-naga perampok meliuk-liuk dan menggeliat di air laut, terombang-ambing oleh ombak. Turbulensi yang ditimbulkan oleh sisik-sisik perisai mereka mengaduk air dan mengguncang kapal raksasa yang bagaikan gunung itu. Para kultivator di atas kapal beraksi. Beberapa menusuk laut dengan pedang terbang, sementara yang lain segera bermeditasi, menutup indera mereka dan membiarkan kesadaran mereka memasuki keadaan hampa, tak terganggu oleh nyanyian. Di kedua sisi haluan, para awak kapal mengambil posisi masing-masing. Peluru besi dari meriam berlaras tembaga menyembur dari bilik-bilik mereka, menyemburkan api ke dalam air. Namun, bahkan deru tembakan artileri pun tak mampu menenggelamkan nyanyian isak tangis para naga perampok. Nyanyian itu langsung menyelimuti kapal raksasa itu, menyelimutinya dalam mimpi buruk. Energi pedang Ning Changjiu terjun ke air, seketika mencabik-cabik tubuh naga perampok, membelahnya menjadi dua. Darah bermekaran di air laut bagai bunga. Ia menahan napas dan berkonsentrasi, energi spiritualnya mengalir deras bak hujan tinta di atas baskom, energi pedangnya mengalir deras ke dalam air bak air terjun. Di saat yang sama, kesadarannya menjadi kabur. Di sampingnya, Lu Jiajia telah menghilang. Jia-jia, Ning Changjiu kehilangan kesadaran sesaat, berseru kaget, lalu tiba-tiba mengulurkan tangan untuk meraih sisinya. Apa yang kau lakukan? Suara omelan Lu Jiajia langsung terdengar. Ning Changjiu tertegun. Bagaimana mungkin Lu Jiajia menghilang? Ia jelas berdiri di sampingnya. Saat itu, seluruh tubuhnya memancarkan energi pedang, dan tangan kanannya yang memegang pedang tergenggam erat. Ombak menghantamnya langsung. Hati-hati, Lu Jiajia menghalangi jalannya, dan energi pedang menyapu. Ning Changjiu memiliki ilusi lain. Ombak di matanya bukan lagi ombak, melainkan dewa ganas berkepala 9 jiwing yang menari bagai guntur. Ia tahu betul bahwa itu ilusi, tetapi ia bisa melihat dengan jelas sisik-sisik yang bergetar di tubuh Jiwing yang seperti ular piton. Sejak selesainya catatan Dewa Shuro, kekuatan mentalnya telah memasuki ranah baru. Bagaimana mungkin ia tertipu oleh ilusi yang diciptakan oleh makhluk laut ini? Namun, entah itu ilusi atau kenyataan, yang menyerbu ke arahnya adalah musuhnya. Ning Changjiu mengaktifkan catatan Dewa Shuro, memusatkan pikirannya. Pedang di tangannya mulai bergejolak, energinya berubah menjadi aliran cahaya, menyapu ke depan. Pemandangan di depannya meledak, puluhan kaki energi pedang menyembur keluar. 9 bayi tersapu oleh energi pedang, 9 kepala mereka meledak seperti semangka, menyemburkan darah atau air laut. Dentang, saat 9 bayi meledak, semua air di sarungnya terguncang menjadi manik-manik. Lautan kesadaran Ning Changjiu bergejolak, rasa keterhubungan terbangun. Ia tiba-tiba menggenggam cahaya keemasan di tengahnya. Sekuntum teratai emas mekar di dalam lautan kesadarannya, kelopaknya, yang melambangkan jiwa, bagaikan paku besi, menancapkan tekadnya di tempatnya. Ledakan, pemandangan di hadapannya berubah. Ia tetap di haluan, angin dingin menerpakan salju ke wajahnya. Sosok Jilong bergejolak di air, nyanyiannya tak henti-hentinya. Ia berbalik dan melihat Lu Jiajia, menatap langit dengan saksama, menebas dengan energi pedang demi energi pedang. Ekspresi Ning Changjiu terkejut, dan ia segera menggenggam tangannya. Apa yang kau lakukan? Membunuh iblis. Lu Jiajia juga tampak bingung. Kenapa kau berdiri di sana? Kenapa kau tidak menghunus pedangmu? Ning Changjiu tahu bahwa ia atau dirinya berada dalam ilusi. Teratai emas catatan ilahi surah berputar-putar, memusatkan pikirannya pada tempat itu. Ia yakin bukan dirinya yang sedang diserbu. Lu Jiajia, dengan ekspresi terfokus, menebas dengan energi pedang, menembus langit kelabu dan menghilang. Jia-jia, Ning Changjiu segera menghentikannya. Ada apa? Kau mungkin tidak percaya, tapi kau telah tersesat dalam ilusi, kata Ning Changjiu serius. Lu Jia-jia sama tegasnya, berkata, aku telah berkultivasi hingga lantai 7 Istana Ungu. Bagaimana mungkin aku bisa kalah dari mereka? Naga laut ini, paling banter, hanyalah iblis dari alam panjang umur, hanya saja jumlahnya lebih banyak. Tapi kau, dengan semua teknik kultivasi Tao yang kacau, telah mengacaukan pikiranmu. Mendengar omelan Lu Jiajia yang familiar, Ning Changjiu sejenak ragu siapa yang benar. Di tengah nyanyian, seekor naga bencana menjulurkan kepalanya seperti ular piton dari air putih yang bergolak. Ning Changjiu menghunus pedangnya, dan dengan suara berdengung, pedang itu menancap di tubuh naga itu. Sebuah lubang berdarah meledak, dan naga itu jatuh, meratap, terbanting kembali ke laut seperti cambuk. Lu Jiajia mengerutkan kening, bingung, mengapa kau menghantam langit dengan pedangmu? Apa kau punya kekuatan tapi tak bisa menggunakannya? Aku baru saja membunuh seekor naga bencana, kata Ning Changjiu tegas. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Lu Jiajia merasa dirinya tersesat dalam hayalan. Ning Changjiu bertanya, apa yang harus kau lakukan agar percaya padaku? Lu Jiajia menjawab, aku selalu percaya padamu, tapi kali ini pasti tekadmu yang melemah. Kenapa? Ning Changjiu bingung. Aku belajar ilmu pedang dari guruku sejak muda. Hatiku teguh, dan kau satu-satunya temanku. Tentu saja, aku teguh.
Tapi kau mendua, bagaimana kau bisa teguh? Secerca kekesalan melintas di wajah Lu Jiajia yang cantik dan menawan. Bahkan di balik kemurahan hatinya, ia secara alami menginginkan eksklusivitas dalam cinta. Ning Changjiu merasa bersalah, mencoba membela diri, aku gurumu, muridmu, dan suamimu. Jika aku memberikan satu, bukankah aku masih punya dua? Apa kau hanya mencoba memberanikan diri dengan ilusi ini? Lu Jiajia mengamuk. Kau percaya aku akan memberimu pedang? Ning Changjiu berkata, percaya atau tidak, aku akan memberimu pedang. Ngomong-ngomong, aku yakin. Petik 2. Ning Changjiu melirik ke arah haluan, pupil matanya mengecil. Sesosok iblis laut muncul di haluan. Tubuhnya yang tembus pandang berwarna abu-abu. Salah satu tangan bawahnya memegang pisau kuno yang diambil dari dasar laut, sementara lengan normalnya di bahu memegang keong. Ia menekan keong itu dan meniup dengan kuat. Suaranya bercampur dengan suara naga, berlama-lama dan merdu, membawa kekuatan iblis yang mengerikan. Di belakangnya, jubah rumput lautnya menggembung tinggi, seolah-olah ada sesuatu yang menggeliat di dalamnya, siap meledak. Saat ia muncul, ia mengayunkan pedang kuno di tangannya. Bila abu-abu itu membentuk lengkungan yang indah, dan kepala pria yang mengoperasikan meriam di haluan langsung terlepas dari tubuhnya dan jatuh ke laut. Kemudian, garis abu-abu pembunuh menembus salju tebal dan hujan yang turun, mengiris dengan rasa kematian. Ketika Ning Changjiu menerjang maju dengan pedang, kepala kedua dan ketiga telah melayang di atas kepalanya. Apa yang akan kau lakukan? Lu Jiajia tampak terkejut. Ia dengan jelas melihat Ning Changjiu mengayunkan pedangnya ke arah seorang lelaki tua yang hampir mati. Ning Changjiu tak sempat menjelaskan. Pedangnya tepat mencegat garis abu-abu di udara, membuatnya mustahil untuk maju lebih jauh. Pedang besi itu menyala dengan api pedang, langsung menguapkan darah di bilah lawan, lalu menebas balik dengan aura pedang yang dahsyat. Pakaian di punggung monster laut itu robek, dan beberapa tentakel seperti anemon melilit dan melilitnya. Ning Changjiu memegang pedangnya di bilah kuno iblis laut. Dengan tangannya yang bebas, ia menggenggam sepotong salju dan mengayunkannya seperti jimat, menghantam kepala monster itu dengan kata, segel. Petik 2. Ekspresi iblis laut sedikit berubah. Teknik sihir untuk menyegel iblis ini biasa saja, teknik yang dipelajari oleh para pemula sekte abadi, tetapi Ning Changjiu, dengan mengandalkan dao batinnya, berhasil mengubah pembusukan menjadi sesuatu yang sungguh ajaib. Iblis laut mengabaikannya, menekan keong di tangannya dan meniup lebih keras. Jimat itu mengenai pipi kirinya, kilatan api yang padam, dan daging di pipinya tertiup angin, meninggalkannya hangus hitam. Namun tak lama kemudian, sisik-sisik baru menutupinya. Ia bertanya-tanya mengapa, bahkan dengan ledakan keong yang paling dahsyat, ia tetap tidak dapat menggoyahkan tekadnya. Tentakel iblis laut yang seperti anemon sudah mendekati Ning Changjiu. Di tengah cahaya pedang yang berkilauan, pedang besi dan bilah kuno berbenturan, menghancurkan anemon yang maju, yang kemudian beregenerasi dan mendesak maju dengan gemeretak tanpa henti. Namun demikian, Ning Changjiu mengandalkan wilayah dan niat pedangnya untuk menekannya dan memaksanya kembali ke haluan dalam 3 tarikan napas. Namun di mata Lu Jiajia, adegan ini adalah Ning Changjiu yang dengan berani menghunus pedangnya dan menghajar seorang lelaki tua hingga babak belur. Jantungnya berdebar kencang, dan ia ingin menggunakan pedangnya untuk menghentikannya. Percayalah, Ning Changjiu seolah merasakan niat Lu Jiajia dan berteriak. Lu Jiajia berhenti sejenak, tetapi seberkas kebingungan melintas di benaknya. Dalam kebingungan ini, tubuh Ning Changjiu bersinar dengan cahaya keemasan, dan sebuah sura raksasa merangkak keluar dari belakangnya, meninju anemon yang terjerat dengan ganas, dengan guntur dan kilat menderu di ujung tinjunya. Di pupil monster laut itu, sebuah selaput putih berkilau, menutupi cahaya keemasan yang menyilaukan, tetapi tinju itu sudah berada di depannya. Meskipun pedangnya disegel untuk menangkis, kekuatan yang melimpah tetap langsung menjatuhkannya. Monster laut itu mengerang kesakitan, dan anemon di punggungnya dengan cepat beregenerasi, menempel erat di perut perahu. Pedang kuno itu tertancap di dalamnya, dan ia dengan cepat menyembuhkan luka-lukanya, mengumpulkan kekuatan dan siap untuk kembali ke haluan kapan saja. Lu Jiajia menyaksikan lelaki tua itu jatuh dari haluan, dan tak tahan lagi, lalu bertanya dengan tegas, apa yang kau lakukan? Ning Changjiu berbalik dan menatapnya. Lu Jiajia mengerutkan kening padanya, dan pakaian pedangnya bergerak mengikuti salju. Jika ilusi mengendalikan pikiran, bagaimana seseorang bisa menyesuaikan pikiran untuk menembus pengaruh ilusi? Pikiran Ning Changjiu berpacu, dan tiba-tiba ia melangkah maju, memeluk Lu Jiajia, dan menggigit bibirnya. Apa yang kau lakukan? Lu Jiajia ingin mendorongnya, tetapi ia memeluknya erat-erat. Yang memegang Yin, laki-laki dan perempuan saling bergantung, Kan dan Li adalah mahkotanya, dan cahaya memantul dan menyebar. Ning Changjiu diam-diam melafalkan mantra metode mental sekte Hehuan dalam hatinya. Boom! Api meledak di antara mereka, dan garis-garis Yin dan Yang yang berterbangan bagaikan api unggun yang menyala, mencapai Baihui dan turun ke Yongkuan. Kegembiraan itu untuk sementara menekan amarah dan kecurigaan, membungkusnya menjadi satu.
Lu Jiajia bergumam pelan. Ning Changjiu melihat sitar yang mewujud di tubuhnya, dan jari-jarinya membelai senar, yang tiba-tiba bergetar. Di belakangnya, suara papan kayu yang patah terdengar heroik. Monster laut itu berputar dan maju lagi dengan pisau kuno di tangan. Ekspresi Lu Jiajia menjadi jelas. Ketika ia membuka matanya lagi, tidak ada lagi lelaki tua di pupilnya, tetapi jelas seorang iblis yang membawa anemon laut dan alga. Naga alga. Lu Jiajia bahkan mengenali identitasnya. Ini adalah makhluk yang tercatat dalam mural sekte. Tidak perlu banyak komunikasi. Begitu ia terbangun, Ning Changjiu melepaskan tangannya, mencengkeram gagang pedang dengan punggung tangannya, dan melesat keluar dengan jentikan pergelangan tangannya. Lu Jiajia menghunus pedangnya bersamaan. Kedua pedang itu begitu dekat, udara di antara keduanya langsung menusuk. Di tengah ledakan sonik, iblis naga alga yang perkasa tak mampu menangkis serangan itu, sisik dadanya langsung terkoyak, dan ia jatuh ke laut dalam keadaan berlumuran darah. Ia mencoba melarikan diri, bisik Ning Changjiu, sambil terus maju. Lu Jiajia, secepat pedang, juga mengejar naga alga ke arah pelariannya. Naga alga meraung murka. Ia adalah raja iblis yang menguasai lautan ini, tetapi ia tak menyangka musuh di atas kapal kuno ini begitu tangguh. Ia menenggak air laut dalam jumlah banyak, mengubur anemon di punggungnya ke dalam pakaiannya, dan melarikan diri ke kedalaman. Sementara itu, Jilong mendesak masuk. Naga alga tahu bahwa selama ia terus melarikan diri, mereka takkan mampu menghentikannya di air. Jika ia melakukannya, Sekte Dianhuan takkan mengembalikan anaknya. Amarah membuncah dalam diri naga alga, tetapi ia segera tenggelam ke kedalaman laut tanpa keberuntungan. Ning Changjiu dan Lu Jiajia memang tak mampu menghentikan iblis laut di air. Setelah membubarkan para naga pencuri, mereka kembali ke kapal. Banyak yang terpancing ke laut oleh nyanyian naga, dan kini para biksu yang terjaga bergegas ke air untuk menyelamatkan mayat-mayat tersebut. Ning Changjiu mengeringkan tubuhnya dengan api pedang. Lu Jiajia berdiri di sampingnya, kepala tertunduk, diam. Ning Changjiu berkata, iblis laut naga alga itu setidaknya adalah iblis agung dari alam kelima istana ungu. Iblis-iblis agung ini berkulit tebal dan bernyawa, membuat mereka sulit dibunuh dalam waktu singkat. Lu Jiajia mengangguk pelan, lalu berkata, awalnya aku tidak percaya. Ning Changjiu tersenyum dan berkata, aku mengerti. Bukankah ada istilah seperti, sesuatu yang hebat dan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya? Ning Changjiu meliriknya dengan marah, kata-katanya sudah cukup jelas. Lu Jiajia menyilangkan tangan dan bertanya, apa maksudmu dengan hebat dan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya? Jelaskan dengan jelas. Ning Changjiu ragu sejenak, tidak ada yang serius. Petik 2. Petik 2. Lu Jiajia mendengus pelan dan juga mengeringkan pakaiannya dengan api pedang. Tiba-tiba, mereka mendengar tangisan. Aku melihat seorang gadis kecil terbaring di lantai berlumuran darah di samping menara meriam yang rusak di sisi kapal, menangis dengan sangat sedih. Ada apa? Ning Changjiu menghampirinya dan bertanya. Gadis kecil itu mengangkat kepalanya yang berlinang air mata dan menatap Ning Changjiu. Setelah ragu sejenak, ia tiba-tiba memeluk pahanya dan berteriak, ayah. Gadis kecil itu duduk di haluan, menangis sejadi-jadinya. Ia mengenakan jaket berlapis katun, tetapi jaketnya basah kuyup oleh air laut, dan kini membeku tertiup angin dingin, membuatnya merasa seperti diselimuti es. Ia menyanggul rambut di kepalanya, dan tangan putihnya yang lembut memegangi sisi kayu perahu. Wajahnya yang merah karena kedinginan tampak agak tembam. Saat melihat Ning Changjiu, ia memeluknya erat-erat di pahanya seolah-olah ia telah bertemu orang yang dicintai. Ia mengangkat kepalanya dengan air mata berlinang, dan terus memanggil, ayah, ayah. Ning Changjiu menatapnya, sejenak merasa linglung. Lu Jiajia berjalan ke sampingnya, berjongkok, menatap gadis kecil yang menyedihkan itu, mengambil sapu tangan dan menyeka wajahnya. Ia mengangkat kepalanya dan melirik Ning Changjiu, berkata, muridku telah membuat kemajuan pesat. Aku tidak menyangka kau begitu berbakat di luar sana. Ning Changjiu mendesah. Ia pun berjongkok, menyentuh kepala gadis kecil itu, dan berkata lembut, anak siapa kamu? Apa kamu kehilangan orang tuamu? Jangan menangis, aku akan membawamu mencari mereka. Namun, gadis kecil itu memeluk erat pahanya dan tidak melepaskannya. Ia juga mengusap wajahnya yang berlinang air mata ke celananya, ayah, ayah, jangan tinggalkan aku. Aku bukan ayahmu, kata Ning Changjiu dengan sungguh-sungguh, mencoba mengusap tangan-tangan kecil yang memegangnya. Kau ayahku. Gadis kecil itu menolak melepaskannya. Lu Jiajia merasa kasihan pada anak itu, tetapi juga curiga. Ia menatap Ning Changjiu dan bertanya, ada apa? Ning Changjiu mengusap dahinya dan berkata tanpa daya, apa yang kau ingin aku jelaskan? Lu Jiajia menjawab dengan tegas, apapun yang terjadi, lebih baik kau katakan yang sebenarnya. Jika ada alasan yang meringankan, aku bisa mengerti. Ning Changjiu menatap ekspresi serius Lu Jiajia dan mendesah, aku benar. Apa katamu? Lu Jiajia sedikit terkejut. Ning Changjiu tentu saja tidak akan mengucapkan 4 kata itu untuk membuat dirinya dipukuli.
Ia menjelaskan dengan serius, lihat, anak kecil ini, dia pasti berumur 6 atau 7 tahun. Aku baru 2 tahun di kota Nanhuang Duanji. Bagaimana mungkin aku melahirkan anak sebesar ini? Lu Jiajia menyipitkan mata dan berpikir sejenak, berpikir memang begitulah adanya. Mengapa ia tidak terpikirkan sebelumnya? Tapi demi harga diri, ia tentu saja menolak mengakui kesalahan sesederhana itu. Kalau begitu jelaskan kenapa anakmu begitu besar, tanya Lu Jiajia. Petik 2 tanda tanya petik 2. Ning Changjiu terdiam melihat sikap Lu Jiajia yang tidak masuk akal. Ning Changjiu menatap gadis kecil itu dan berkata dengan sabar, coba lihat lagi, apakah aku ayahmu? Gadis kecil itu, sambil menangis dan menyeka air matanya dari sisi perahu, menatap Ning Changjiu sejenak, lalu berkata, iya. Ekspresi Lu Jiajia semakin tidak percaya. Kemudian, melihat Ning Changjiu tak kunjung merespons, gadis kecil itu menoleh ke Lu Jiajia, menangis, dan berkata, ibu, apakah ayah tidak menginginkan kita lagi? Ning Changjiu menatap Lu Jiajia. Kekacauan di kapal mereda untuk sementara, mayat-mayat telah dibersihkan, dan tangisan memenuhi udara. Karena kapal itu terlindung oleh negara laut yang luas, penyelidikan atas bencana tersebut dilakukan oleh para pembudidayanya. Kejadian ini tampaknya bukan kebetulan, melainkan direncanakan, seolah-olah ada sesuatu yang sangat berharga tersembunyi di dalam kapal, menarik perhatian segerombolan naga perampok dan iblis besar. Fragmen tubuh naga alga, ketika diperiksa, menyebabkan kegemparan yang lebih besar. Naga alga ini adalah fosil hidup. Ratusan tahun yang lalu, iblis besar sering menimbulkan masalah di luar kerajaan laut. Iblis ini adalah produk dari naga dan iblis laut. Kemudian, seorang biksu besar dari Menara Luoshu secara pribadi berlayar sendirian di laut pada suatu malam yang penuh badai. Di laut yang gelap dan malang, ia melawan naga alga selama 3 hari 3 malam, akhirnya melukainya parah dan memaksanya kembali ke gua naga bawah tanahnya. Naga alga itu tidak muncul di dunia selama beberapa dekade sejak lukanya. Mengapa ia berani menentang larangan Menara Luoshu dan muncul kembali di alam fana? Dilihat dari 3 mayat yang telah dibunuhnya, ia memiliki niat membunuh yang kejam, tampaknya siap membantai semua orang di dalamnya. Ning Changjiu juga menggunakan kekuatan spiritual asuranya untuk memperluas jaringan kesadaran spiritualnya untuk menyelidiki kapal. Selain aura kematian yang meresap, ia tidak menemukan kelainan lain. Tentu saja, saat ini, ia tidak berniat untuk memperhatikan. Ning Changjiu dan Lu Jiajia duduk di tempat tidur, mengerutkan kening pada gadis kurus itu, yang kini mengenakan pakaian bersih. Anak siapa kamu? Mengapa kamu memilih seseorang secara acak sebagai orang tuamu? Tanya Ning Changjiu. Lu Jiajia menjawab dengan lembut, jangan khawatir, katakan yang sebenarnya. Yah, kami orang baik. Gadis kecil itu telah berhenti menangis. Ia tampak seperti sudah lama lapar. Ia menundukkan kepala dan mengambil makanan kering di atas meja, lalu menyendoknya ke dalam mulut dalam gigitan-gigitan kecil, mengunyahnya dengan penuh semangat. Setelah menghabiskan setengah mangkuk, gadis kecil itu berkata pelan, aku tidak tahu siapa orang tuaku. Lalu siapa yang naik perahu bersamamu? Ning Changjiu bertanya dengan rasa ingin tahu. Gadis kecil itu menjelaskan, seorang pria berpakaian hitam membawaku naik perahu. Aku tidak mengenalnya. Dia bilang akan membawaku ke tempat yang bagus dengan makanan lezat. Ning Changjiu awalnya menyimpulkan, sepertinya dia penculik anak. Ya, dia penipu, keluh gadis kecil itu, dia melompat ke laut untuk mencari sesuatu yang lezat dan tidak membawaku bersamanya. Petik 2. Petik 2. Ning Changjiu berpikir dengan hati-hati dan bertanya, jadi dari mana asalmu? Gadis kecil itu mengacungkan jarinya dan menunjuk ke selatan. Nanzu. Ning Changjiu bertanya lagi, apakah kamu ingat di mana rumahmu? Tidak, jawab gadis kecil itu jujur. Di mana orang tuamu? Ibu saya dimakamkan. Dimakamkan. Ning Changjiu merasakan gelombang rasa iba dan penyesalan. Yah, waktu ibuku dikubur, dia masih memanggil-manggil namaku, kata gadis kecil itu dengan takut-takut, hidungnya terisak-isak seolah hendak menangis lagi. Dikubur hidup-hidup. Ning Changjiu dan Lu Jiajia bertukar pandang, hati mereka merinding. Ning Changjiu ragu sejenak, lalu bertanya dengan lembut, bagaimana dengan ayahmu? Gadis kecil itu menjawab, mereka bilang, ayahku dikurung. Sepertinya dia seorang penjahat. Ibunya dikubur hidup-hidup, ayahnya seorang penjahat, dan dia diperdagangkan ke dunia tengah, hanya untuk menemui bencana seperti itu di sepanjang jalan. Lu Jiajia tak kuasa menahan diri untuk mengingat masa kecilnya sendiri. Dia menggelengkan kepalanya pelan, senyum getir terbentuk. Di wajahnya, Ning Changjiu menatap mata besarnya yang berair, diam-diam memperluas lautan kesadarannya untuk melingkupi gadis kecil itu. Cahaya keemasan redup menyelimuti pupilnya saat dia diam-diam memeriksanya, memastikan tidak ada parasit di tubuhnya, seperti tanda roh jahat. Gadis kecil itu duduk di kursi, hanya separuh bokongnya yang bersandar di kursi. Bahunya menyempit, dan sesekali ia mengangkat kepalanya dari posisi tertunduk untuk meliriknya diam-diam, tampak sangat pendiam. Lu Jiajia berbisik-bisik dengan Ning Changjiu tentang bagaimana menempatkan anak itu. Gadis kecil itu menatap Lu Jiajia dan melancarkan serangan mematikan.
Bu, ibu sangat cantik. Riasan wajah Lu Jiajia sedikit tertutup saat itu, tetapi ia tetap cantik dan luar biasa, tak tertandingi oleh kecantikan biasa. Ning Changjiu sering memuji penampilannya, dan meskipun kata-katanya berbunga-bunga, selalu membuatnya merasa munafik. Namun sekarang, kata-kata sederhana yang keluar dari mulut seorang gadis kecil yang polos dan cantik ini memiliki efek yang sama sekali berbeda. Lagi pula, ada pepatah yang mengatakan, anak-anak dan orang tua tidak akan menipu diri mereka sendiri, yang berarti anak-anak dan orang tua tidak akan membohongi diri mereka sendiri. Ayo kita bawa dia masuk, saran Lu Jiajia. Ning Changjiu selalu merasa ada yang aneh dengan masalah ini. Ia memandang keluar jendela, di mana salju masih turun dan angin laut masih terasa, lalu merenung sejenak. Gadis kecil itu berbisik, ayah sepertinya tidak menyukaiku. Lu Jiajia mengulurkan tangan dan menyentuh kepalanya, sambil berkata, jangan khawatir, ibu adalah bos di rumah. Gadis kecil itu mendesah, ibu memang hebat. Lu Jiajia tersenyum cerah. Ning Changjiu mengalihkan pandangannya, menenangkan emosinya yang sedikit gelisah. Siapa namamu? Tanya Ning Changjiu. Gadis kecil itu menatapnya dan berkata dengan takut-takut, Qiu Yue. Baik Ning Changjiu maupun Lu Jiajia tidak menyangka mereka akan menemukan putri semurah itu hanya dengan berlayar. Putri ini memang murahan, tidak pilih-pilih makanan atau pakaian. Setelah pendiam selama beberapa hari pertama, ia sekarang lincah, melompat-lompat ke sana kemari, bertanya ini dan itu, dan sangat menyebalkan. Ayah, bagaimana ayah dan ibu bertemu? Ibumu dan aku, satu sekolah. Ibu, benda-benda menakutkan apa yang ada di laut itu. Mereka monster laut, mereka bukan monster yang serius. Setelah kau berkultivasi, kau tak perlu takut lagi pada mereka. Ayah, kita mau kemana? Untuk mencarimu, Bibi Xiaoling. Ning Changjiu merenungkan kata, Bibi, menyadari bahwa bahkan adik perempuannya yang berusia 17 tahun, Xiaoling, mungkin tak menyangka akan mendapat posisi setinggi itu. Ngomong-ngomong, ayah, apa kesalahan ibu? Kenapa ayah selalu memukul ibu di malam hari? Petik 2. Ayahmu tidak memukulku, tapi... Lu Jiajia tersipu, mencoba menjelaskan. Lalu kenapa ibu mengakui kesalahannya dan memohon ampun? Tanya Qiu Yue polos, sambil mengerjap. Lu Jiajia menyentuh dahinya dengan jari dan mendesah pelan, menyadari ia berpura-pura tidur. Seperti yang diharapkan dari seorang putri murahan, barang murahan memang tak murahan. Hari-hari berikutnya berjalan tanpa kejadian apapun. Ning Changjiu mengikuti perkembangan pemberontakan iblis laut sebelumnya dan membantu mereka dalam penyelidikan. Berdasarkan informasi yang mereka peroleh, alam naga alga bahkan lebih tinggi dari yang mereka bayangkan. Sebelum ditindas, ia telah memasuki lantai 7 Istana Ungu. Menara Luoshu juga mengeluarkan perintah untuk membunuhnya setelah berhasil ditindas. Monster naga alga raksasa ini seharusnya tidak berani muncul kembali di dunia manusia. Dan di kabin kapal ini, sebuah kejadian mengerikan juga ditemukan. Mayat ratusan gadis kecil dan 2 pria berjubah hitam ditemukan. Mereka ditempatkan di tumpukan peti mati. Konon peti mati ini dibawa ke kapal pada malam hari. Tidak ada yang tahu siapa yang memberi perintah. Yang terpenting, kedua pria berjubah hitam ini sebenarnya adalah monster. Kota Wanyao. Reaksi pertama Ning Changjiu adalah kota Wanyao yang terletak di sudut timur laut. Seorang lelaki tua di sebelahnya tersenyum dan berkata, kurasa tuan muda abadi pedang ini baru pertama kali berada di Middle Earth. Beliau hanya pernah mendengar nama kota 10.000 iblis, tetapi belum pernah benar-benar mengenalnya. Kota 10.000 iblis adalah kota mandiri yang melindungi sekelompok monster. Monster-monster di dalamnya umumnya tidak terlalu kuat. Mereka tidak berani meninggalkan kota sesuka hati di hari kerja, apalagi melakukan hal sebesar itu. Ning Changjiu tersenyum dan berkata bahwa ia memang datang dari jauh untuk mengunjungi kerabat dan tidak tahu banyak tentangnya. Lelaki tua itu mengangguk. Melihat anak laki-laki itu masih muda, ia berpikir kultivasinya belum tinggi, jadi ia mengingatkannya, dilihat dari aksenmu, kau dari Nanzu, kan? Meskipun Nanzu bukan tempat kecil, ada terlalu banyak gunung dan hutan lebat, dan sulit bagi para kultivator untuk bepergian. Nanzu jauh dari makmur seperti dunia tengah. Anak muda sepertimu harus berusaha sebaik mungkin untuk berlatih di dunia tengah. Jika kau cukup beruntung mencapai alam umur panjang di masa depan, kau dapat kembali ke Nanzu untuk menjalani sisa hidupmu dengan tenang. Benar, Pak Tua. Ning Changjiu tersenyum dan menjawab beberapa patah kata sebelum bertanya, apakah ada peristiwa besar di dunia tengah baru-baru ini? Pak Tua itu tampak bangga dan berkata, apakah kemunculan Jianghe merupakan peristiwa besar? Ada sesuatu yang terjadi di Jianghe. Apa yang terjadi? Ning Changjiu telah mendengar sedikit tentang Jianghe yang terkenal itu. Itulah dunianya dunia. Pria tua itu mengelus jenggotnya dan tersenyum, Jianghe adalah sekte nomor 1 di dunia tengah. Meskipun sesekali muncul di masa lalu, sekte ini telah bungkam selama 60 tahun. Sekarang Jianghe tidak hanya muncul, tetapi juga akan menerima murid tertutup. Apakah ini sebuah peristiwa yang luar biasa? Murid tertutup. Ning Changjiu memandang dengan santai. Bakat seperti apa yang dimiliki murid tertutup dari pendekar pedang dunia tengah?
Mereka mengobrol tentang dunia tengah sejenak. Pria tua itu merasa bahwa ia dan pemuda itu memiliki hubungan yang baik. Dalam percakapan itu, ia menyampaikan beberapa teknik yang telah dipelajarinya selama bertahun-tahun. Penyesalan terbesar dalam hidup pria tua itu adalah ia tidak dapat memasuki alam umur panjang. Ia memiliki semua keterampilan, tetapi ia hanya bisa menua seperti orang biasa. Selama percakapan itu, seorang pria yang membawa payung besi tiba-tiba berjalan ke lorong kapal yang sedang dibangun. Ia tidak memperhatikan mayat-mayat yang bertumpuk di tanah. Sebaliknya, ia mengepalkan tinjunya dan berkata, "Apakah kau pendekar pedang heroik yang mengusir Zaolong hari itu?" Pria tua itu terkejut dan berhenti mengelus jenggotnya. Ia menoleh menatap pemuda kurus dan tampan di sampingnya, bertanya-tanya apakah ia telah melakukan kesalahan. Namun pemuda itu tersenyum dan mengangguk. "Pendekar pedang wanita itu, istriku." Pria itu tersenyum. Tuan muda dan pendekar pedang itu sungguh pasangan yang serasi. Ning Changjiu bertanya, "Ada yang bisa saya bantu?" Pria itu berkata dengan tulus, "Kapal ini milik negeri laut. Tuan muda telah berjasa besar kepada kami. Jika perjalanan ini tidak mendesak, akan ada perjamuan ibu naga setelah kita tiba di negeri laut. Para pesertanya semuanya adalah kultivator terkenal di Zhongzhou. Jika Anda tertarik, Anda bisa pergi bersama istri Anda. Perjamuan ibu naga. Nah, itulah perjamuan 3 tahunan bangsa laut. Bahkan 8 sekte besar akan mengirimkan murid-murid terbaik mereka untuk berpartisipasi. Ada juga kompetisi musik, catur, ilmu pedang, sihir, dan Taoisme. Pemenangnya akan menerima audiensi pribadi dengan Raja Bangsa Laut, kata pria itu serius. Ia mengamati ekspresi tenang pemuda itu, menduga ia tidak mengerti atau hanya sedang menahan ekstasinya. Undangan ke perjamuan Ibu Naga adalah suatu kehormatan yang sungguh mendalam. Ia telah menyelamatkan kapal, sehingga menyelamatkan reputasi bangsa laut dari kerusakan yang tidak perlu. Undangan ini adalah tanda penghargaannya. Memikirkan hal ini, pria itu mengeluarkan 2 surat dari sakunya, yang telah diserahkan kepadanya oleh pemilik kapal. Surat-surat itu berwarna hitam pekat, dengan sudut yang dilapisi emas. Surat-surat itu menggambarkan totem binatang laut yang ganas, representasi imajiner bangsa laut sendiri tentang Dewa Agung Xuanze. Pria tua di sampingnya menyaksikan pemandangan ini, matanya hampir melotot. Ia pernah beruntung menghadiri perjamuan Ibu Naga, sebuah prestasi yang ia banggakan selama puluhan tahun. Ini adalah undangan ke perjamuan batin. Pemuda ini, Ning Changjiu dengan tenang menerima undangan itu dan berterima kasih padanya. Setelah pria itu pergi, pria tua itu segera mengubah sikapnya dan membungkuk hormat, Dewa Agung. Ning Changjiu tersenyum dan berkata, "Kau adalah tetuaku." Pria tua itu menggelengkan kepala dan berkata dengan percaya diri, "Mereka yang mencapai pencerahan di jalur kultivasi akan menjadi abadi, abadi agung." Petik 2. Kembali di ruangan itu, Lu Jiajia sedang mengajari gadis kecil itu membaca. Gadis itu sangat pintar, dengan cepat menguasai cara menulis dari 1 sampai 10. Ning Changjiu tak kuasa menahan senyum. Ia berpikir, jika ia akhirnya mendapatkan adik perempuannya, mungkin ia akan menyadari bahwa ia telah jatuh dari kasih karunia. Kapal itu membelah ombak, menyeberangi laut tanpa keberuntungan, tiba di kerajaan laut 7 hari kemudian. Ning Xiaoling tak pernah membayangkan bahwa saat berlatih Taoisme, ia akan memelihara seekor kucing. Sekte roh kuno dibangun di atas reruntuhan dunia bawah kuno, dan tata letaknya menyerupai dunia bawah seperti yang dijelaskan. Puncak Jiuyu terletak di tengahnya, dengan 10 gunung menjulang di sekelilingnya, menyerupai istana Yama. Setiap gunung menampung 4 aula murid, masing-masing terletak di puncak gunung. Mendaki menara di atas paviliun menawarkan pemandangan 10 puncak yang menawan. Ning Xiaoling berada di aula murid garis keturunan Yuling. Jauh dari puncak utama, aula tersebut bukanlah tempat yang gersang dan tandus. Terdapat pegunungan, sungai, dan hutan yang rimbun dengan rerumputan, tempat rusa roh sesekali berkeliaran, sehingga memudahkan untuk memelihara anak kucing. Raja ikan kini telah mengubah namanya menjadi Diting. Diting adalah anjing ilahi 9 ketidakmiripan, mirip dengan kilin dari dunia bawah. Meskipun seekor kucing putih, ia menerima nama itu tanpa keberatan. Hari itu, menjelang ajalnya, ia merasakan aura aneh dari Ning Xiaoling. Setelah pengamatan yang panjang dan hati-hati dari kejauhan, ia tidak pernah merasakan sensasi yang sama lagi. Ning Xiaoling, Raja ikan mengerutkan kening mendengar nama itu, bertanya-tanya mengapa ia begitu keberatan dengan seseorang bernama Ning. Saat Raja Ikan sedang berpikir, ia mendengar langkah kaki yang familiar di hutan. Ia muncul dari semak-semak tempat ia bersembunyi. Gadis kecil bernama Yu Jin berdiri di kejauhan, memperhatikan angin, sementara Ning Xiaoling, yang mengenakan gaun putih, mengetuk kotak makan siang besi 3 kali dengan sumpit. "Dengar, panggilnya pelan 2 kali. Raja Ikan melesat keluar. Dulu, ketika ia berada di alam 5 jalan, makan hanyalah hobi biasa, tetapi sekarang berbeda. Ia benar-benar menjadi kucing biasa dengan sedikit keterampilan. Raja Ikan mendekati baskom besi yang diberikan Ning Xiaoling dan mulai memakan ikan kering di dalamnya. Aduh,
Ning Xiaoling mendesah sambil melihat taringnya yang terpotong. Melihat bulunya perlahan tumbuh kembali, ia berkata, "Diting, kau kucing yang agung. Penjahat mana yang menyakitimu seperti ini?" Raja Ikan. Langsung teringat Ning Changjiu. Sekejam itu pada anak kucing, dia pasti penjahat yang kejam dan tak termaafkan. Mengetahui Diting tak bisa menjawab, Ning Xiaoling melanjutkan, "Ngomong-ngomong, aku akan pergi ke pertemuan pengusiran jiwa sore ini. Kau harus tetap bersembunyi. Jangan biarkan sekte menemukanmu, atau aku tak akan bisa mendukungmu." Raja Ikan mengeong, menunjukkan pemahamannya. Berbicara bahasa manusia adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh monster alam panjang umur. Meskipun kultivasinya mungkin menurun, penglihatannya tetap ada. Ia bisa melihat bahwa gadis muda ini memiliki bakat luar biasa, bakat yang langka dan mumpuni. Tentu saja, dibandingkan dengan puncak dirinya saat itu, ini masih belum seberapa. Ia percaya ketergantungannya pada orang lain saat ini adalah suatu keharusan, dan ia tak akan pernah menyerah pada bantuan seorang wanita muda. Saat Raja Ikan memakan ikan kering, Ning Xiaoling mengulurkan tangan dan menyibakkan bulunya, memeriksa luka-luka yang mengerikan. Seperti seorang ibu tua, ia merenung kagum pada vitalitas Raja Ikan yang ulet. Setelah selesai makan, Raja Ikan mengeong puas. Ning Xiaoling menepuk kepalanya dan menegaskan kembali rasa tenangnya. Di kejauhan, suara pedang yang nyaring terdengar dari aula. Yujin memberi isyarat, dan Ning Xiaoling membersihkan mangkuknya lalu bergegas kembali ke kelas. Raja Ikan memperhatikan Ning Xiaoling pergi dan mengangguk pelan. Ini adalah kelas terakhir hari itu, setelah selesai, mereka akan menghadiri kompetisi ekstraksi jiwa. Sesuai namanya, kompetisi ekstraksi jiwa melibatkan ekstraksi benda-benda spiritual. Hanya mereka yang lulus kompetisi ini yang berhak berpartisipasi dalam kompetisi lembah jiwa. Menjelang akhir kelas, Ning Xiaoling menatap gerakan pedang dan seni spiritual yang telah digambarnya di kertasnya, alisnya berkerut dalam diam. Ia telah menghabiskan berbulan-bulan dengan tekun berlatih teknik pengusiran jiwa dan pengendalian roh sekte roh kuno, mendapatkan beberapa wawasan. Kemudian, ia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Ia menemukan banyak kesamaan antara seni spiritual Taizen dari sekte roh kuno dan ilmu pedang Yujian Tianzong. Kedua teknik Tao ini bagaikan selembar kertas robek, dengan menelusuri arah retakan secara tepat, mereka dapat disatukan. Dan Paman Yazu pernah mengatakan kepadanya bahwa para pendiri sekte spiritual kuno dan Yujian Tianzong adalah teman baik, telah menjelajahi dunia bersama. Hal ini semakin memperkuat keyakinannya, ini pasti takdirnya. Lagi pula, dengan latihannya yang tekun, dalam waktu kurang dari sebulan, mustahil baginya untuk mencapai alam istana ungu dan bersaing dengan murid bernama Minglang. Setelah kelas, Ning Xiaoling menutup buku yang penuh dengan ilustrasi dan deduksinya dan menuju konferensi pengusiran jiwa. Aula kayu itu kosong. Angin sepoi-sepoi bertiup. Seekor kucing putih dengan lincah melompat dari jendela. Ia meluncur ringan ke dalam ruangan, mengendus, dan menemukan Ning Xiaoling dengan tepat. Ia melompat dari kursi ke meja. Sekte roh kuno. Raja Ikan memandangi tumpukan buku dan bergumam pada dirinya sendiri, pantas saja ada aura dunia bawah yang familiar. Jadi dari sinilah asalnya. Kemudian, ia mengambil beberapa salinan sutra hati secara acak dan membolak-baliknya, akhirnya meletakkan cakarnya yang lincah di atas buku milik Ning Xiaoling. Buku itu adalah buku catatan kultivasi mereka, tempat setiap murid mencatat wawasan dan tantangan mereka. Raja Ikan membuka halaman pertama. Ia terdiam sesaat. Di halaman pertama buku Ning Xiaoling, sebuah kepala manusia digambar dengan kuas. Kepala itu tampak seperti seorang anak laki-laki. Ia mengamatinya sejenak, memastikan bahwa ia belum pernah melihat orang ini sebelumnya, lalu membuka halaman berikutnya. Tulisan tangan Ning Xiaoling adalah hasil dari latihan yang tekun, karakter-karakter kecilnya yang halus menyerupai wajah halus seorang gadis muda, jauh lebih baik daripada lukisannya. Raja Ikan melihat tulisan tangannya dan mengangguk kecil. Gadis muda ini lebih berbakat daripada yang ia bayangkan. Ia pasti telah menerima bimbingan dari seorang guru yang baik, dan visi serta pemahamannya tentang Dao sungguh luar biasa. Ia perlahan membolak-balik halaman dengan cakar kucingnya. Semakin lambat, ia menemukan bahwa gadis muda ini bahkan lebih luar biasa daripada yang ia bayangkan. Apakah ini teknik pedang? Raja Ikan memandangi figur-figur tongkat yang menghunus pedang dan catatan-catatan yang menyertainya, tenggelam dalam pikirannya. Menarik, gumam Raja Ikan dalam hati. Teknik pedang ini benar-benar berbeda dari seni spiritual sekte spiritual kuno, namun mengapa, menurut prinsip-prinsip utamanya, tampak seperti karya orang yang sama. Teka-teki muncul dalam diri Raja Ikan. Ia perlahan membolak-balik buku Ning Xiaoling, pikirannya menyaring misteri-misterinya. Semakin banyak ia menyimpulkan, semakin kompleks dan mendalam interaksi antara ilmu pedang dan seni spiritual yang ia rasakan. Menggabungkan, keduanya menjadi satu. Raja Ikan menatap halaman-halaman buku itu sejenak, lalu mengangguk pelan, "Mengerti, aku mengerti." Ia mengambil penanya, mencelupkannya ke dalam tinta, dan mulai menulis di buku itu. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.